Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Brother and sister fillah, pada pertemuan yang kedua ini kami ingin melanjutkan kajian mengenai pendekatan tafsir Al-Quran secara aplikatif menurut sunnah Nabi. Pada pertemuan pertama kita sudah dapat suatu kesimpulan bahwa pemisahan antara tafsir Al-Quran dengan realitas sunnah itu sama artinya dengan memisahkan Al-Quran dengan kenubuahan itu sendiri. Ini menjadi sesuatu yang sangat fatal, terjadi suatu distorsi, penyimpangan yang luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran dicatat bukan hanya dari sisi maknanya saja yang akan terjadi penyimpangan, bahkan Al-Quran menjadi saksi dan menceritakan bagaimana kaum Yahudi dan Nasrani melakukan penyimpangan bukan hanya dari konteks dan tafsir kitab-kitab mereka, tapi juga sudah sampai pada tekstualnya. Penyimpangan-penyimpangan seperti ini niscaya akan terjadi ketika sebuah tafsir yang dijadikan rujukan dalam memahami sebuah kitab suci yang harus mereka ikuti sudah diintervensi oleh kepentingan wahyu dan logika hawa manusianya saja. Di antaranya bukti-bukti di dalam Al-Quran bahwa penyimpangan itu sebetulnya terjadi baik di masa lalu dan barangkali di masa kini dan di masa yang akan datang. Ini disampaikan informasi dari Allah agar kita waspada dan akhirnya kita segera meluruskan diri agar tidak terjadi pada penyimpangan-penyimpangan tersebut. Di antaranya, mari kita sama-sama buka di dalam Al-Quran surat 5 ayat 80 sampai 81, kemudian surat 4 ayat 46, surat 5 ayat 41, boleh itu dicatat. Kita coba buka dari surat 4 ayat 46. Wabillahi minasyaitonir rajim. Minal ladzina hadu yuharrifuna kalima an mawadi'i wa yaquluna sami'na wa asayna wasma' ghairu musma'i wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'nan fid din. Selanjutnya artinya di antara orang-orang Yahudi itu ada yang mengubah perkataan dari tempat-tempat kitabnya, dan mereka berkata
sami'na, kami mendengar, wa asoina, tapi kami tidak mau mentaatinya, atau kami bermaksiat terhadap ayat-ayat dari kitab itu. Dan mereka pula mengatakan, wasma, dengarlah, ghairu musma'i wa ra'inan layyan bi alsinatihim. Sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun, dan mereka mengatakan ra'ina, dengan memutarbalikkan lidahnya. Jadi di dalam ayat ini dikatakan oleh Allah bahwa ketika distorsi, intervensi hawahu dan logika manusia, khususnya dalam hal ini adalah para ahli kitab, ada kecenderungan sebagian besar dari mereka itu yuharrifuna al kalimah an mawadi'i, jadi memutarbalikan sesuatu tidak sesuai dengan dalil yang sesungguhnya yang terdapat pada suatu kitab. Ini bisa terjadi di masa Yahudi. Begitupun ketika Injil diturunkan, terjadi juga di kalangan Nasrani. Dan tidak menutup kemungkinan, bahkan banyak sekali terjadi fenomena bahwa Al-Quran banyak disimpangkan, bukan oleh orang-orang kafir yang membenci Islam, tapi mungkin di kalangan ahli kitab, mereka yang berilmu. Bahkan di dalam ayat ini juga disinggung tentang Muhammad SAW. Jadi ini ada sebuah studi kasus gitu ya, seolah-olah dengan ayat ini Allah ingin menyampaikan pada Nabi Muhammad bahwa di masa lalu kitab-kitab itu senantiasa diputarbalikan. Pertama tentu saja pasti maknanya, bahkan lebih dari itu, tekstualnya pun mereka bisa lakukan pemutarbalikan. Kemudian di dalam ayat yang lain bahkan kita mendapatkan keterangan dari Allah, seperti di dalam surat Al-Imran, itu sebuah penegasan ya, itu ayat yang ke-19 misalnya. Itu suatu bukti yang lain. Misalnya di dalam Al-Imran itu ayat 19 sampai kita baca, Wabillahi minasyaitonirrajim, innad dina indallahil Islam. Wa mahtalafal ladina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu bagyam bainahum. Allah mengatakan sesungguhnya agama yang diterima, diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Selain Islam ditolak di sisi Allah. Wa mahtalafal ladina, dan tidaklah orang-orang, khususnya mereka yang secara khusus mengetahui ilmu Al-Quran, ilmu bahasa Al-Quran, atau kalau di dalam kasus di masa lalu itu disebut ahlul kitab, baik di kalangan Yahudi, para rahib, maupun di kalangan Nasrani, para pendeta itu. Mereka senang memperdebatkan tentang kitab-kitab yang turun kepada mereka. Bukan karena tidak tahu, bahkan mereka Allah menyebut sebagai mereka yang mengetahui ilmu dari kitab-kitab itu. Apa yang menyebabkan perdebatan dan penyimpangan itu terjadi adalah bagyam bainahum, karena kedengkian mereka kepada kitab-kitab itu. Artinya, kalau studi kasus ini disampaikan kepada Nabi Muhammad, berarti di zaman Al-Quran ini diturunkan, pada saat konteks Al-Quran ini diturunkan,
saat itu di lingkungan kaum Quraisy, ini juga terjadi. Seolah-olah Allah ingin menggambarkan bahwa hal ini adalah bukan hal yang aneh. Ini adalah hal yang biasa. Sehingga selain kita dapat menyimpulkan bahwa Al-Quran itu tidak dapat kita pisahkan dari kenubuahan, karena memang sejatinya ciri dari kebencian mereka mungkin tidak langsung pada konteks atau teks dari kitab suci itu, melainkan kedengkian mereka terhadap kenubuahannya. Jadi kalau kita bisa teliti sedikit dari beberapa ayat yang kita sebutkan tadi, masalah kebencian mereka, penyimpangan yang mereka lakukan itu disebabkan karena faktor kenubuahannya, faktor subjektivitas mereka terhadap kenubuahan atau kerisalahannya, tidak langsung pada teks atau konteks Al-Qur'annya. Tetapi karena distorsi kebencian dan subjektif itu terjadi pada kenubuahan, secara otomatis akan terjadi penyimpangan dan distorsi pada kitab itu sendiri, baik dari pemahaman maupun pelaksanaannya. Brother dan sister fillah, oleh karena itu di bagian berikutnya kita perlu meneliti tentang apa sesungguhnya arti penting dan pengertian dari kenubuahan itu sendiri, sehingga masalah kenubuahan ini tidak dapat dipisahkan dengan Al-Quran itu sendiri. Sehingga kalau kesimpulannya pemisahan kita terhadap kenubuahan dengan Al-Quran, itu suatu penyimpangan yang luar biasa, karena ini sudah menyangkut persoalan akidah. Terjadi penyimpangan akidah yang luar biasa ketika kenubuahan terpisah pemahamannya dengan Alkitab itu sendiri atau Al-Quran dalam hal ini. Mari kita teliti pendekatan-pendekatan berikutnya. Misalnya kita ingin coba di dalam Al-Quran arti kata kenubuahan sepanjang yang diteliti oleh para ahli Al-Quran di dalam catatannya, pengulangannya, dan berbagai bentuk kata dan bentuk kalimatnya, kita bisa memberikan kesimpulan 4 hal. Jadi di dalam Al-Quran kata nubuah atau kata nabi itu menurut kejadiannya atau kata-kata yang membentuknya. Pertama, dilihat dari kata nabaun atau anbaun. Jadi seluruh kata-kata nabaun atau anbaun di dalam Al-Quran itu disebutkan sebanyak 29 kali di berbagai surat. Sementara kata nubuah sendiri sebanyak 5 kali disebutkan. Atau menurut ahli bahasa disebut ini isim masdar. Kemudian yang kedua, dalam bentuk isim fa'il, kata nabiyun atau kata anbiya, ini bersifat jamaknya. Jadi disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 75 kali. Ketiga, dibentuk dari kata kerja, jadi fi'il anba'ahum. Kata anba'ahum itu di dalam Al-Quran disebutkan di 4 tempat. Atau ada kata yang lainnya yastambitunak, atau kata lainnya latunabbiunna. Jadi arti dari kata-kata ini kurang lebih mereka meminta berita atau menanyakan sesuatu kepadamu, atau diberitakan segala sesuatunya kepadamu. Dan yang keempat, kata dari nubuah itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam nama 2 surat. Surat ke-21 dan surat ke-78, surat Al-Anbiya dan surat An-Naba. Bahkan kata nabi, kata nubuah itu
disebutkan menjadi dua nama surat sendiri. Sehingga secara makna bahwa kalau melihat karakteristik surat Al-Anbiya dan surat An-Naba yang hubungannya dengan kata nubuah atau kenubuahan itu, kita dapat menyimpulkan ada 4 pokok pembicaraan, ada 4 pokok nilai atau sistem tata nilai yang ada di dalam surat Al-Anbiya dan surat An-Naba. Pertama adalah al-aqidah Allah wahdah. Pertama adalah tentang doktrin Allah wahdah atau doktrin tauhid di 2 surat itu. Pertama berarti bicara tentang kenubuahan, juga otomatis bicara tentang tauhidullah. Karena identik doktrin semua para nabi itu identikal dalam hal tauhidullah. Sementara dalam hal lainnya ada perbedaan. Yang kedua adalah al-iman bil yaumil akhir. Bicara tentang yaumil akhir di 2 surat ini. Yang ketiga, ini bicara tentang syariah Islam. Jadi bicara tentang pelaksanaan syariat para nabi. Jadi 3 itu. Dan yang keempat terakhir itu adalah berbicara tentang prinsip al-wala wal bara. Jadi 4 hal ini. Kalau kita lihat karakteristik kisah-kisah atau cerita di dalam kata-kata atau keturunan dari kata naba, nubuah dan sebelumnya adalah 1 tentang tauhidullah, yang kedua tentang doktrin yaumil akhir, yang ketiga tentang syariah Islamiyah, yang keempat tentang al-wala wal bara. Ini keempat hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tentu saja perlu waktu yang sangat luas, perlu waktu yang sangat lapang. Nanti di kesempatan berikutnya kita akan gali lebih lanjut. Apa kaitan antara nubuah ini dengan tauhid? Apa kaitan nubuah dengan syariah? Apa kaitan nubuah dengan doktrin yaumil akhir? Dan apa kaitan nubuah dengan al-wala wal bara? Brother and sister fillah, salah satu ayat yang bisa kita kaji untuk membuktikan keempat doktrin ini, misalnya pertama itu surat Fussilat ya. Ini bicara tentang penolakan mereka terhadap syariah zakat. Ini kaitan dengan kenubuahan. La ya'tuna zakata, mereka tidak menunaikan zakat. Contoh, berarti ini kaitan dengan syariah. Berarti Nabi itu membawa nilai-nilai syariah di dalam misinya. Berikutnya dalam surat 60 ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. Sungguh telah ada suri teladan yang baik dari Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Yadqulu liqaumihim, jika mereka berkata kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum, sungguhnya kami berlepas diri dari kamu, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang disembah selain Allah. Kafarna bikum, kami mengingkari apa yang kamu yang sembah. Wa bana bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minuna billahi wahdah. Jadi ada yang disebut dengan prinsip al-wala wal bara. Al-bara'ah itu meliputi 3 sikap. 1, pengingkaran. Yang kedua, membenci kemusyrikan dan kekufuran. Yang keempat adalah
bahkan memerangi mereka. Sampai pada akhir kita di pertemuan yang kedua ini, kita dapat suatu kesimpulan yang penting, amat sangat penting dalam kajian ini, bahwa kenapa pada akhirnya faktor kenubuahan tidak dapat dipisahkan atau erat dan integral dengan persoalan Al-Quran dan kitab-kitab yang turun dari Allah, karena dilihat dari berbagai pendekatan, ini ada 4 hal tadi yang kami sebutkan hubungan antara kenubuahan dengan Al-Quran itu, karena kenubuahan pasti akan menyangkut tentang persoalan tauhid. Kenubuahan juga akan berhubungan dengan persoalan hari akhir. Kenubuahan berhubungan sekali dengan syariat, dan kenubuahan berhubungan sekali dengan al-wala wal bara. Sikap penolakan mereka terhadap kekufuran dan kemusyrikan. Izinkan saya untuk penutup ini menyampaikan sebuah pendapat dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab yang mengatakan, innal insan la yastukinu lahu islamu walau wahdadallahu wa taraka syirka illa bil adawatil musyrikin kama qala ta'ala fi suratil mujadilah. Bahwa seorang muslim itu tidak dipandang benar keislamannya betapapun ia mentauhidkan Allah, dan betapapun dia sudah meninggalkan kemusyrikan, kecuali dia sudah sanggup memusuhi golongan musyrikin. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Mujadilah. Begitu perkataan seorang Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Dengan demikian mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita, memberikan gambaran yang cukup buat kita untuk memahami Al-Quran secara benar dengan berbagai pendekatannya. Selanjutnya, di bulan Ramadan ini kita berharap bahwa Allah mengokohkan keimanan dan tauhid yang ada dalam diri kita dengan cara menunjukkan ibadah taat pada syariat. Selanjutnya itu, kata Allah, tidak cukup, juga harus ditunjukkan dengan sikap kita, penolakan kita, dan membencinya kita terhadap kekufuran, kemusyrikan dalam bentuk apapun. Brother and sister fillah, kita bertemu lagi nanti di kajian yang ketiga dengan tema yang lebih menarik lagi, kajian yang lebih mendalam lagi tentang persoalan ini. Kami mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan. Semoga Allah mengampuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah, tingkatkan ibadah.